Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahu yaj'alu niyyatina khalisatan liwajhihil karim wa na'udzubika min hali ahlin nar. Para hadirin hadirat peserta kajian Yayasan Syahamah dimanapun berada, yang kami hormati dan kami muliakan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufiknya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ilmu yang kita adakan ini, Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan dan derajat kita, menghapus maksiat atau kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat dapat berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta dimudahkan segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Oleh karenanya mari kita awali kajian di pagi hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah dengan niat supaya kita senantiasa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya, dan dengan niat mudah-mudahan kita semuanya kelak di akhirat terselamatkan daripada kesulitan-kesulitan akhirat ataupun di alam kubur, dengan niat supaya di dalam kubur mendapatkan nikmat kubur, dan juga ada niat apa yang kita inginkan, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin wa ala ma nawahu salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan maksiat badan. Karenanya mari kita bersama-sama meniatkan ikhlas semata-mata hanya karena mengharap ridha dan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan maksiat badan, di mana kemarin terakhir yang kita bahas adalah seorang istri yang tidak melakukan ihdad terhadap suaminya yang meninggal. Ini sudah kita bahas kemarin. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan maksiat badan yang berikutnya adalah watanjisul masjidi. Ya, yang ada matan silakan diperhatikan, silakan disediakan pulpen, buku ditulis, yang perlu ditulis. Qala al-muallif rahimahullah watanjisul masjid, dan
mengotori masjid. Jadi termasuk maksiat badan adalah mengotori masjid, tidak boleh. Orang yang melakukan, orang yang mengotori masjid, ini pelakunya terjatuh ke dalam maksiat badan. Mengotori masjid dengan sesuatu yang najis. Mengotori masjid dengan sesuatu yang najis. Semisal mengotori masjid dengan air kencing. Ataupun dengan darah. Atau semacamnya dari benda-benda najis. Maka orang yang melakukan hal tersebut dikatakan telah terjatuh ke dalam maksiat badan, yaitu gara-gara tanjisul masjid, mengotori masjid dengan benda najis. Wa takziruhu walau biqahirin. Demikian juga mengotori masjid sekalipun dengan menggunakan benda yang suci. Sekalipun mengotori masjid dengan sesuatu yang suci, tidak boleh. Jadi masjid seharusnya dijaga kebersihannya. Masjid harus dijaga ketertibannya, bukan malah masjid dikotorin, baik menggunakan benda suci ataupun benda najis, tidak boleh. Sama-sama tidak boleh. Dengan benda najis tidak boleh, dengan benda suci juga tidak boleh. Kalau itu memberikan takzir, mengotori masjid. Ini tidak boleh. Maksudnya kalau mengotori masjid dengan benda suci itu seperti apa? Semisalnya mengotori masjid dengan meludahi masjid. Ludah di masjid. Nah, tidak boleh. Atau dengan buang ingus di masjid misalkan. Ingusnya dibuang ke lantai masjid, ke tembok-tembok masjid misalkan. Nah, ini tidak boleh. Termasuk maksiat. Karenanya antisipasi supaya masjid itu tetap terjaga kebersihannya, disarankan bagi yang ingin ke masjid ya bawa tisu, buang ke tisu. Mau meludah, ludah ke tisu. Mau buang ingusnya ke tisu. Kalau seandainya tidak ada, buang kemana? Buang ke lengan bajunya misalkan, lengan bajunya atau dengan ke bajunya. Jadi harus dijaga kebersihannya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya ilmu agama, ya, sekalipun bagi orang yang ingin ke masjid saja sudah diatur oleh ilmu agama. Artinya kita itu pergi ke masjid saja ada tata cara yang itu harus kita indahkan. Mungkin saja orang karena tidak belajar ilmu agama, tidak tahu, sembarangan di masjid, ya. Apalagi yang khusus bagi yang ngerokok itu biasanya apa? Rokok-rokoknya, buntung-buntungnya berjajaran di masjid. Itu namanya ngotori masjid. Jadi harus diperhatikan, diwadahin, taruh ke wadahnya. Pasti masjid itu pasti sudah disediakan tempat sampah. Ada tempat sampah, dibuang kepada tempatnya yang sudah ditentukan. Jadi masjid harus dijaga kebersihannya. Tidak boleh mengotori masjid baik dengan benda najis, baik benda benda suci, apalagi benda najis. Tapi kalau seandainya pakai sandal ya, pakai sandal ke masjid dan sandalnya bersih, tidak ada najisnya, dan sandalnya bersih, tidak ada najisnya, nggak apa-apa, boleh. Yang tidak boleh kalau seandainya ada najisnya, atau ada najisnya tapi najisnya kering, ya, atau ada najis tapi najisnya kering. Sekira najis yang menempel pada kakinya atau pada sandalnya itu tidak mengotori masjid karena kering. Ini secara hukum juga tidak diharamkan, tidak maksiat. Dulu Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW
ketika melakukan tawaf itu Rasulullah pakai hewan tunggangan, Nah, di situ di Masjidil Haram. Karena tidak ada najisnya, boleh nggak apa-apa. Ini menunjukkan kebolehan menunjukkan bahwa Rasulullah dulu ketika tawaf itu menggunakan hewan tunggangan. Selama pada kaki hewan tunggangan itu tidak ada najisnya. Jadi menjaga masjid, menjaga kebersihan masjid merupakan min ta'zim sya'airillah, termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan syiar-syiar agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Jadi jelas orang yang mengagungkan syiar Allah takwaan hati. Apa itu sya'air? Apa itu sya'air? Sya'air itu adalah jamak daripada kata sya'irah. Sya'irah. Sya'air adalah kata jamak daripada sya'irah. Apa makna sya'irah? Yaitu makana zahiran min umuruddin. Makana zahiran min umuruddin. Jadi sesuatu yang zahirnya menunjukkan bahwa itu adalah bagian daripada agama Islam. Tanda yang menunjukkan kalau itu adalah ajaran Islam. Bagian daripada agama Islam. Seperti sholat, seperti wudu, seperti wudu, seperti puasa, seperti haji. Masjid juga termasuk syiar-syiar agama Islam. Karena masjid itu di samping harus kita agungkan, harus kita muliakan, karena memang dibangun, ya, masjid dibangun tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid dibangun, masjid dibuat tidak lain niatnya apa? Lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu apa? Digunakan untuk sholat berjamaah dan ketaatan lainnya, itikaf misalkan, belajar ilmu agama juga. Masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan di masjid yang nilainya adalah agama, bernilai agama seperti itu, pengetahuan tentang keagamaan. Makanya tempat-tempat ini, tempat-tempat yang karena menjadi pusat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dijaga kebersihannya. Harus dijaga ketertiban masjid. Kalau pergi ke masjid, ya jangan hura-hura, jangan buat kegaduhan. Kenapa? Siapa saja di sana yang ada di masjid, ada yang lagi sholat, takut terganggu. Begitu adab daripada di dalam masjid. Jadi kalau ke masjid harus dijaga akhlak atau tata krama atau sifat-sifat baik yang berada di kawasan masjid. Karena masjid itu bukan untuk main di situ, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sholat, kita jangan buat kegaduhan, takut ganggu orang yang lagi sholat seperti itu. Dijaga kebersihannya. Sayyidina Umar sang khalifah dulu itu rutin ketika Jumat, ya, setiap hari Jumat, yujammiru masjid Rasulillah. Yujammir itu memberikan wangi-wangian. Memberikan apa? Wangi-wangian ke masjid Rasulullah yang ada di Masjid Nabawi setiap hari Jumat. Itu merupakan bagian mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sekarang kita sudah tahu, ya,
kita harus mengamalkan dan harus kita menyampaikan kepada orang lain bahwa yang namanya mengotori masjid tidak boleh dengan benda suci seperti ludah, ingus atau semacamnya. Tidak boleh, ataupun dengan benda najis seperti air kencing, darah, tidak boleh, tidak boleh. Baik, yang selanjutnya termasuk maksiat badan adalah wattahawunu bil haji ba'da istita'ati ila ayyamut. Menunda-nunda melaksanakan ibadah haji setelah ia mampu sehingga ia wafat, sehingga ia meninggal tanpa melaksanakan haji. Perlu diketahui bahwa suatu kewajiban itu kadangkala cara pelaksanaannya itu bentuknya adalah wujubun muwassa'. Apa artinya? Waktu untuk melaksanakan tidak sekaligus seketika itu. Ya, perlu diperhatikan, ketika seseorang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu perkara, ini kadangkala modelnya ketika melaksanakan tidak mesti harus seketika itu. Contoh, sholat. Sholat itu kan wajib dilakukan, tapi wajibnya apa? Wujubun muwassa'. Wujubun muwassa', artinya waktunya tidak seketika. Artinya wajib dilaksanakan sampai sebelum habis waktunya. Sampai sebelum habis waktu. Bukan berarti wajib berarti ketika masuk waktu sholat harus disegerakan, harus dilakukan. Enggak wajib seperti itu. Artinya wajibnya wujubun muwassa', harus dilakukan sebelum habis waktunya. Sehingga kalau ada orang sudah tahu kalau waktu zuhur sudah masuk, tapi mengulur-ulur, ditunda sampai habis waktu zuhur, baru sholat misalkan tanpa ada uzur, berdosa. Nah begitu juga masalah haji. Ketika seseorang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji, untuk pergi ke tanah suci, dia menunda, ditunda sampai meninggal. Tanpa melaksanakan haji. Nah ini dosa. Ini berdosa. Cuma ini perlu dibahas, insya Allah nanti kita akan bahas secara khusus masalah kata-kata istita'ah. Masalah kata-kata istita'ah, mampu bagi orang yang haji. Karena kata-kata mampu ini bukan hanya sekedar dari segi finansial, bukan hanya dari segi bukan hanya dari segi bekal memberangkatkan seseorang ke Mekah lalu memulangkan kampung halamannya. Tidak hanya seperti itu. Masih banyak yang harus kita bahas tentang masalah kata-kata istita'ah. Termasuk ya tentang keamanan diri sendiri dan juga amanan keluarga di rumah. Dan juga menyangkut dengan nafkah misalkan. Misalkan dia mampu berangkat haji, tapi gara-gara seandainya dia berangkat haji, istrinya tidak dinafkahi misalkan. Nah, itu tidak dikatakan mampu nanti. Makanya saya ingin pertemuan berikutnya ya minggu depan akan bahas khusus tentang masalah istita'ah, tentang masalah kata-kata mampu dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi intinya dulu untuk sementara bahwa orang yang menunda-nunda melaksanakan ibadah haji setelah ia mampu sampai mati dia nggak sempat haji, dia berdosa. Ya, berdosa, tidak boleh. Kemudian berikutnya, termasuk maksiat badan berikutnya adalah walistidanatu liman la yarju wafa'an lidainihi min jihatin zahiratin. Termasuk maksiat badan adalah berhutang. Berhutang bagi seseorang yang tidak memiliki harapan untuk bisa melunasi hutangnya dari sumber yang jelas. Jadi saya ulang, termasuk maksiat badan adalah berhutang. Siapa yang berhutang? Bagi seseorang yang tidak memiliki harapan untuk bisa melunasi hutangnya dari sumber yang jelas.
Artinya, seseorang saja yang ingin berhutang harus tahu ilmu cara berhutang bagaimana. Kalau dari segi zahirnya sudah tidak ada kemampuan untuk nantinya ketika jatuh tempo tidak bisa bayar hutangnya, tidak ada yang bisa diandalkan, tidak ada harta, tidak ada pekerjaan, tidak ada jaminan yang bisa melunasi hutang tersebut, itu tidak boleh, haram. Hukumnya haram. Apalagi jelas-jelas orang itu berhutang dari awal memang niatnya bukan untuk bayar. Ada kan seperti itu. Ya, ada seperti itu. Ada orang berhutang memang dia niatnya nggak mau bayar. Karena mungkin mengira orang yang dihutangi itu orang kaya. Dia berhutang terus dia diulur-ulur. Nggak ada niatnya sang. Memang nggak mau niat untuk bayar. Ya, berdosa, tidak boleh. Jadi berhutang bagi seseorang yang tidak memiliki harapan untuk bisa melunasi hutangnya, dari sumber yang jelas. Artinya untuk bisa melunasi hutang tersebut belum ada sumber yang jelas, belum ada penghasilan yang jelas. Dari mana dia nanti kalau seandainya ingin melunasi hutangnya? Belum ada jaminan yang bisa menutupi hutangnya itu tidak boleh. Contohnya, misalkan seseorang itu tidak punya pekerjaan, kerja nggak kerja, dan juga tidak punya harta nggak ada. Artinya tidak punya pekerjaan yang sekira bisa dimungkinkan untuk mendapatkan penghasilan. Tidak punya pekerjaan yang dimungkinkan mendapatkan hasil dari pekerjaannya tersebut, tidak menghasilkan uang. Walam ya'lam da'inuhu bidzalika. Ini juga ketentuannya. Keharaman tersebut bagi orang yang berhutang itu kapan? Kalau orang yang menghutangi tidak tahu kondisi tersebut. Jadi saya ulang, ketentuan orang itu haram bagi orang yang berhutang. Pertama, ketentuannya apabila orang yang berhutang itu secara sumber yang jelas, ya, tidak ada kemampuan untuk bisa melunasi hutangnya. Nggak punya pekerjaan, nggak punya harta, atau punya pekerjaan tapi tidak dimungkinkan untuk bisa menghasilkan uang. Kedua ketentuannya, orang yang menghutangi itu tidak tahu kondisinya. Orang yang menghutangi, orang yang ngasih hutangan, itu tidak tahu kondisi orang yang berhutang. Ya, kalau seandainya nanti orang yang menghutangi itu tetap ngasih uang kepada orang yang berhutang, padahal sudah tahu kondisinya bahwa memang orang yang berhutang itu nggak punya apa-apa, terus dia kasih hutang, berarti kan dia ridho. Seandainya nanti tidak dibayar, itu lain nanti. Ini haramnya itu kalau memang orang yang menghutangi, itu tidak tahu kondisi orang yang berhutang, maka ini hukumnya haram. Siapa yang haram? Bukan yang menghutangi, orang yang berhutang. Ini sekarang cerita tentang orang yang berhutang. Ada orang mau berhutang. Orang yang mau berhutang itu tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, atau punya pekerjaan tapi tidak dimungkinkan menghasilkan uang, tidak cukup maksudnya menghasilkan uang. Dan orang yang menghutangi tidak tahu kondisinya seperti itu, tidak tahu kondisi orang yang berhutang. Maka orang yang berhutang tadi termasuk kategori maksiat badan, terjatuh dalam maksiat badan, tidak boleh. Ya mendingan ketika orang mau berhutang, ketika ada orang mau berhutang, ngasih tahu kepada orang yang menghutangi kondisinya begitu. Bagaimana kondisinya? Kalau dia tetap ngasih, berarti sudah ridho kan, berarti sudah ridho terhadap kondisi yang seperti itu. Nggak terjatuh dalam maksiat badan orang yang berhutang. Orang yang menghutangi
tidak tahu kondisi orang yang berhutang, dan juga tidak tahu dari orang lain. Jadi orang yang menghutangi tidak tahu tentang orang yang berhutang ini. Dan juga tidak ada informasi dari orang lain tentang kondisi orang yang berhutang ini. Tapi kalau seandainya orang yang menghutangi ini, kalau info tentang diri orang yang berhutang, dia tidak tahu, tapi dia dengar dari orang lain. Jadi misalkan orang yang menghutangi tahu informasi tentang orang yang mau berhutang dari teman-temannya. Kalau teman-temannya itu ngasih tahu, orang itu adalah orang yang nggak punya pekerjaan, orang yang nggak ada misalkan. Tapi dia tetap ngasih hutangan. Nah, itu berarti nanti orang yang berhutang tidak terjatuh ke dalam nggak terjatuh ke dalam maksiat badan. Kenapa? Karena sudah tahu kondisi orang yang berhutang. Meskipun tahunya itu bukan dari yang bersangkutan, bukan dari orang yang berhutang langsung, tapi dari teman-temannya misalnya. Karena ketika memberikan hutangan dan dia sudah tahu kondisinya, berarti kan ridho dia, rela berarti. Ini. Jadi berhutang bagi orang yang tidak memiliki harapan untuk bisa melunasi hutangnya dari sumber yang jelas, seperti orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan yang dimungkinkan bisa menghasilkan uang misalkan. Dan orang yang menghutangi tidak tahu tentang kondisinya. Maka orang yang berhutang tadi dihukumi terjatuh ke dalam maksiat badan. Baik, selanjutnya wa adamu inzaril mu'sir. Wa adamu inzaril mu'sir. Termasuk maksiat badan adalah tidak memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang tidak mampu untuk bayar hutang. Ini sekarang sebaliknya. Ya, artinya apa? Kalau tadi berbicara tentang orang yang berhutang. Nah, sekarang akan berbicara tentang orang yang menghutangi. Seandainya ada orang menghutangi orang lain, maka orang yang menghutangi ini tidak boleh seandainya tidak memberikan kelonggaran waktu. Jadi tidak memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang tidak mampu untuk bayar hutang, itu berdosa. Misalkan ada orang berhutang, kemudian sudah jatuh tempo, kemudian tidak mampu untuk bayar hutang, tetap diminta oleh yang menghutangi, dipaksa misalkan. Ini tidak boleh. Maksud tidak memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang berhutang bagaimana? Ya. Bagaimana maksudnya tidak memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang berhutang? Artinya ketika orang yang berhutang itu tidak mampu untuk melunasi apa yang menjadi tanggungan baginya. Tidak mampu. Padahal orang yang menghutangi tahu kondisinya. Contoh misalkan orang yang menghutangi itu sampai memenjarakan yang berhutang di penjara. Misalkan dipanggil polisi supaya ditahan orang itu yang berhutang karena tidak mau bayar. Itu tidak boleh. Atau mengikutinya secara terus-menerus. Ya, mengikuti secara terus-menerus, dikejar kemana-mana dikejar. Padahal dia tahu kalau orang yang berhutang tidak mampu gitu. Tidak ada kemampuan untuk melunasi hutangnya. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Bagi orang yang menghutangi melakukan hal yang seperti itu tidak boleh. Jadi misalkan ada orang berhutang kepada salah satu di antara kalian, berhutang sama kalian 1 juta misalkan. Sudah jatuh tempo. Kemudian dia minta maaf. Orang itu minta maaf kalau dirinya belum bisa bayar karena nggak ada uang gitu loh. Nggak ada sesuatu yang bisa untuk melunasi hutangnya gitu. Maka di antara salah satu kalian yang menghutangi nggak boleh sampai melapor ke polisi supaya dipenjara
atau diikuti kemana-mana, diikuti misalnya, tidak boleh. Apa yang seharusnya dilakukan? Harus memberikan kelonggaran waktu. Nggak apa-apa, berapa hari, berapa bulan, tergantung kesepakatannya. Diberikan waktu, diberikan kelonggaran. Kecuali sekarang kalau memang orang yang berhutang itu mampu untuk bayar hutangnya, gitu. Dan dia menunda-nunda justru membayar hutang. Kan ada seperti itu. Ada orang berhutang, sudah jatuh tempo, dan seandainya bayar, dia mampu. Tapi dia nggak bayar-bayar. Nah itu boleh. Seandainya disebar akhlaknya, sifat yang tidak baik, boleh itu dikatakan kepada orang-orang, kepada tetangganya, si fulan itu orangnya mumatil. Apa itu mumatil? Menunda-nunda untuk melunasi hutangnya. Supaya orang apa? Supaya orang itu tidak tertipu dengan orang itu. Takutnya nanti apa? Takutnya juga akan berhutang kepada orang lain, gitu. Akan menjadi semakin banyak korbannya, kan? Padahal dia mampu. Orang yang seperti itu ada. Orang yang seperti itu ada, berhutang kepada orang lain, sudah jatuh tempo, dan seandainya bayar itu mampu, gitu. Mampu. Tapi justru apa? Tapi justru dia uangnya digunakan hal-hal yang lain. Tapi uangnya digunakan hal-hal yang lain. Tidak didahulukan masalah hutang. Tidak didahulukan masalah hutang. Ya yang paling baik ya seandainya orang yang menghutang itu membebaskan. Nah itu luar biasa. Bukankah itu ada membantu orang lain, kemudian menyenangkan hati orang lain, dibebaskan seperti itu. Nggak mau minta nggak jadi dibayar. Artinya apa ya? Berarti dikasih, bukan hutang lagi, dikasih. Jadi orang yang tidak memberikan kelonggaran waktu, bagi orang yang berhutang, padahal dia tahu tentang kondisi orang yang berhutang, tidak mampu, nggak ada kemampuan untuk mengisi hutangnya. Akhirnya orang yang menghutangi sampai memenjarakan, ya, dipenjara orang yang berhutang itu, atau diikuti kemana-mana, diikuti selalu. Ini tidak boleh. Bahkan jaminan dari Rasulullah, orang yang memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang berhutang, yang tidak mampu untuk bayar hutangnya itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan saat tidak ada naungan kecuali hanya naungan arus. Nanti kan panas di padang mahsyar, di hari kiamat itu kan nanti panas. Tidak ada naungan. Ada di antaranya akan mendapatkan naungan. Siapa itu di antaranya? Orang yang memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang berhutang. Orang yang memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang berhutang dan tidak mampu untuk bayar hutangnya. Itu apa jaminannya? Orang yang memberikan kelonggaran waktu itu akan diberikan naungan arsy kelak di akhirat. Tidak akan merasakan panasnya terik matahari. Rasulullah telah bersabda bahwasannya tadnu syamsu min ru'usin nas yaumal qiyamah fa bainama hum idistaghatsu bi Adam. Jadi kata Rasulullah, kelak di akhirat matahari itu dekat dengan kepala manusia. Di dalam satu riwayat bahkan matahari itu sampai seukuran 1 mil dengan kepala manusia. Panas sekali. Sampai keringat manusia pada saat itu bercucuran sampai ada yang ke perutnya, sampai betisnya, sampai dadanya. Kalau orang kafir sampai mulutnya. Tapi keringat yang seperti itu hanya ada di sekitarnya sendiri gitu. Bukan berarti keringat si fulan sampai kemana-mana gitu. Jadi sangat panas sekali. Bayangkan kita di dunia suruh berdiri di bawah terik panas matahari, nggak sanggup kita setengah jam. Nah, panas. Ini padahal mataharinya jauh sekali, berapa mil dari kepala kita ke atas. Jadi matahari itu sangat jauh, ribuan mil. Itu pun masih nggak sanggup kita kan jalan di bawah terik matahari yang begitu panas di dunia.
Apalagi di akhirat yang jaraknya matahari dengan kepala itu hanya satu mil. Makanya Rasulullah sampai mengatakan seperti itu. Air keringatnya itu macam-macam. Ada sampai betis, ada sampai perut, ada sampai dada. Kalau orang kafir itu sampai ke mulutnya. Tidak ada sesuatu di mana manusia bisa berteduh di bawahnya. Tidak ada bangunan, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada pepohonan, tidak ada sesuatu apapun. Nggak ada. Panas. Mau berteduh di mana? Nah, hanya sebagian yang mereka tidak akan merasakan panas. Siapa di antaranya? Itu tadi. Orang yang memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang berhutang dan tidak mampu untuk bayar hutang. Ini salah satunya. Sebenarnya masih ada beberapa golongan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah, ada 7 golongan di mana mereka itu akan mendapatkan naungan arsy saat tidak ada naungan kecuali hanya naungan arsy. Siapa mereka? Yang pertama di antaranya imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Jadi kalau jadi pemimpin adil itu luar biasa jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat tidak akan merasakan panas. Kemudian yang berikutnya syabun nasya'a ala ibadatillah. Seorang remaja tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah taala. Mereka yang seperti itu dapat jaminan dari Rasulullah. Kemudian wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kemudian berikutnya adalah seorang laki-laki yang senang pergi ke masjid. Nah, jadi orang yang senang ke masjid, ya, itu adalah dapat jaminan. Karena siapa yang tidak senang ke masjid? Masjid itu adalah tempat sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini. Tidak ada tempat yang paling baik, tidak ada tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah masjid. Masjid. Dulu Rasulullah pernah ditanya tentang tempat yang paling bagus, tentang tempat yang paling baik, dan juga ditanya Rasulullah tentang tempat yang paling buruk. Pada saat itu Rasulullah belum turun wahyu. Pada saat ditanya oleh sahabat, Rasulullah belum tahu jawabannya. Apa itu tempat yang paling baik dan apa itu tempat yang paling buruk. Karena Rasulullah tidak tahu, Rasulullah orangnya jujur, orangnya bisa dipercaya, tidak berbohong. Tidak berfatwa tanpa ilmu. Dia justru mengatakan begini, la adri, saya tidak tahu. Saya akan bertanya kepada malaikat Jibril. Nah ini yang kita bisa ambil faidahnya dari kisah ini, bahwa ketika kita ditanya tentang suatu agama dan kita tidak tahu, belum pernah mendengar ilmunya, kita jangan malu mengatakan saya tidak tahu. Kalau sebagian orang kan memaksakan diri. Nah, sebagian orang itu takut dikira lemah, tidak punya ilmu. Akhirnya apa? Berfatwa tanpa ilmu. Itu sangat berbahaya. Jika saja Rasulullah, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan kepada sahabatnya, saya tidak tahu. Bagaimana dengan kita yang bukan nabi, bukan siapa-siapa? Jadi sebagian orang berpikir kalau ditanya tentang ilmu agama dan tidak bisa menjawab, dikira lemah, nggak punya ilmu. Itu berarti apa? Tidak mikirin keselamatan akhiratnya. Tidak mikirin keselamatan orang lain. Orang yang berfatwa tanpa ilmu, selain mencelakakan dirinya, mencelakai orang lain. Menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka dilaknat oleh malaikatul ardi wa malaikatus sama. Malaikat yang ada di bumi dan juga malaikat yang ada di langit. Karenanya kita jangan merasa malu, karena ketika kita di alam kubur tidak akan dibantu oleh siapa-siapa untuk menjawab malaikat mungkar nakir. Ketika di akhirat tidak akan bisa dibantu oleh orang lain. Jadi kalau memang tidak tahu tentang suatu urusan agama, hal-hal tertentu tentang agama, tidak tahu ilmunya, maka kita jangan malu untuk mengatakan la adri. Bahkan salah satu sahabat mengatakan apa? Al-ilmu salasatun. Ilmu itu ada 3. Apa yang pertama? Kitabullah, Al-Quran. Kemudian yang kedua apa? Wa sunnatun madiyah, hadis Nabi. Kemudian yang ketiga, la adri, saya tidak tahu. La adri.
Bahkan dulu Imam Malik juga pernah ditanya. Imam Malik seorang mujtahid ditanya sebanyak 48 pertanyaan. 48 pertanyaan yang disampaikan kepada Imam Malik seorang mujtahid. Kemudian apa yang dilakukan oleh beliau? Hanya dijawab 16 pertanyaan, sedangkan sisanya beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, seorang mujtahid. Makanya sangat diherankan kalau ada orang itu bisa jawab semua pertanyaan. Sangat diherankan kalau seandainya ada orang ditanya tentang agama, semuanya dijawab, tidak ada yang tidak tahu. Subhanallah. Seorang imam seperti Imam Malik ditanya 48 pertanyaan, ini dijawab hanya 16 pertanyaan. Sedangkan sisanya mengatakan saya tidak tahu. Dulu ada orang datang kepada Imam Malik ingin bertanya tentang suatu perkara. Ketika disampaikan kepada beliau, apa Imam Malik mengatakan saya tidak tahu. Orang yang bertanya itu bilang begini, saya disuruh orang-orang ini, orang-orang kampung mereka sedang menunggu jawabannya. Ya sudah bilang kepada mereka, Imam Malik mengatakan Imam Malik tidak tahu katanya. Jadi Imam Malik menyampaikan kepada orang yang bertanya itu, tolong sampaikan kepada mereka bahwa Imam Malik tidak tahu. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Jadi Rasulullah ketika ditanya tentang tempat yang paling baik, Rasulullah tidak jawab. Dan juga ditanya tentang tempat yang paling buruk, Rasulullah tidak jawab. Baru Rasulullah tanya kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun tidak mengatakan saya tidak tahu apa itu tempat yang paling baik. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi kita bahwa tempat yang paling baik adalah masjid. Dan tempat yang paling buruk adalah pasar. Karena masjid tidak dibangun kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid tidak digunakan kecuali hal-hal yang baik. Karenanya orang yang suka ke masjid dapat jaminan dari Rasulullah kelak di akhirat mendapatkan naungan arus. Kemudian yang keempat adalah warajulani tahabba fillah. Dua lelaki yang berteman hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemannya karena urusan agama, karena ketakwaan kepada Allah, karena hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan masalah dunia. Kata para ulama bahwasanya orang yang berteman di dunia sekalipun pertemanan itu sangat kuat tapi tidak dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat itu saling menjauh, saling lari, saling menjauh. Tapi kalau seandainya orang berteman dengan orang lain, bertemannya karena agamanya, karena kebaikan, karena urusan agama, maka kelak di akhirat apa? Orang tersebut tidak akan saling menjauh, tidak akan saling menjauh. Jadi orang yang berteman itu dan pertemanannya diniatkan karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena agamanya, itu apa? Kelak di akhirat akan dapat jaminan berupa naungan arus. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang ketika diajak melakukan kemaksiatan oleh seorang perempuan misalnya, dia bilang begini, ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Itu luar biasa, bisa mengalahkan setan dari apa? Dari setan dari bangsa manusia. Dan juga apa? Dari nafsunya sendiri. Kita itu kan dihadapkan dengan 3 musuh. Kita setiap hari dimanapun kita berada, kita dihadapkan dengan 3 musuh. Nafsunya sendiri, setan dari bangsa jin, dan juga setan manusia. Pasti kita dihadapkan dengan 3 musuh itu. Nah, ketika ada orang diajak berbuat perbuatan keji, perbuatan yang buruk, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka dia akan mendapatkan jaminan yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Orang yang bersedekah secara rahasia. Tidak ditampakkan. Makanya sebagai orang kalau mau bersedekah apa? Cukup tulis dari hamba Allah, tidak mau dicantumkan namanya. Takut merubah niat. Takut niatnya malah jadi orang yang lawan. Takut seperti itu.
baik. Tapi kalau ada niat-niat tertentu, niat-niat untuk memotivasi orang lain, jadi ada orang bersedekah, disebut namanya dari si fulan, tapi tujuannya bukan untuk apa namanya itu dipuji oleh orang lain, tapi tujuannya untuk memotivasi, memancing orang lain supaya juga sama-sama bersedekah. Itu nggak apa-apa, karena tujuan baik. Ya, jadi kalau ada orang ngasih sesuatu dan tujuannya bukan apa-apa, tapi tujuannya untuk menggerakkan hati orang lain supaya juga ikut serta dalam berbuat kebaikan itu tidak apa-apa. Jadi bersedekah dengan sedekah sirri atau yang dikenal dengan sedekah sirri itu adalah nanti orangnya akan dapat jaminan dari Rasulullah berupa naungan arus. Yang terakhir yang dapat naungan itu adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Jadi seorang laki-laki yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, menyebut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menangis sehingga air matanya keluar air mata, menangis. Karena mungkin menyesal atas perbuatan maksiatnya, takut kepada siksa Allah, takut nanti kelak di akhirat menjadi orang yang sengsara, takut dengan siksa neraka, dan takut dari salah. Nah, orang yang seperti itu juga kelak di akhirat mendapatkan jaminan berupa naungan arus. Gitu. Jadi dalam hadis ada 7 golongan, tapi selain yang hadis tadi juga disebutkan bahwasanya yang mendapatkan naungan arus juga bukan hanya yang 7 golongan, tapi orang yang memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang tidak mampu untuk bayar hutang. Orang yang memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang tidak mampu untuk bayar hutangnya, orang itu dapat jaminan berupa mendapatkan naungan arus kelak di akhirat. Kemudian yang berikutnya, termasuk maksiat badan berikutnya adalah wabadlul mali fil ma'siyah, memberikan harta untuk melakukan kemaksiatan. Jadi orang yang menyumbangkan hartanya, memberikan hartanya, menyalurkan hartanya demi melaksanakan sebuah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Maksiat. Termasuk maksiat. Ketidakbolehan memberikan harta yang digunakan untuk melakukan maksiat ini, baik maksiatnya itu maksiat kecil ataupun maksiat besar, tidak boleh. Nah, bukan berarti karena yang ingin dilakukan adalah maksiat kecil, terus kita sumbang misalkan. Nah, tidak boleh tetap. Atau yang mau dilakukan berupa maksiat besar, apalagi maksiat kecil saja tidak boleh kita dukung, kita tidak boleh support dengan menggunakan harta, apalagi maksiat besar, tidak boleh. Contohnya misalkan memberikan hartanya ya untuk mendengar alat-alat musik yang diharamkan, nah, tidak boleh. Jadi memberikan uang, memberikan harta demi apa? Demi bisa mendengar suara-suara alat musik yang diharamkan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kemudian berikutnya, termasuk maksiat badan berikutnya adalah walistihanatu tidak mengagungkan mushaf. Tidak mengagungkan mushaf. Jadi orang yang tidak mengagungkan mushaf ini maksiat, haram. Misalkan menyentuh mushaf tanpa punya wudu, menyentuh Al-Quran tanpa punya wudu misalkan. Ini termasuk apa? Istihana. Termasuk maksiat badan. Jika tidak menggantungkan mushaf itu sampai pada batas kekufuran, maka ini adalah riddah, adalah kekufuran. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi tidak mengagungkan mushaf, tidak mengagungkan Al-Quran itu kadangkala sampai pada batas kekufuran dan kadangkala tidak sampai pada batas kekufuran. Apa contoh tidak mengagungkan Al-Quran dan tidak sampai pada batas kekufuran?
menyentuh Al-Quran atau membawa Al-Quran tanpa punya wudu. Itu tidak sampai pada batas kekufuran. Tapi kalau seandainya tidak mengagungkan Al-Quran sampai pada batas kekufuran, contoh misalkan menginjak-injak Al-Quran, ya, itu kan jelas adalah pelecehan, merendahkan, melecehkan. Ini adalah suatu kekufuran, tidak boleh dan mengeluarkan diri seseorang daripada Islam. Kemudian wa bikulli ilmin syar'iyyin, dan juga tidak boleh yang namanya istihana kepada setiap ilmu-ilmu syara. Artinya apa? Tidak mengagungkan kepada kitab-kitab ilmu syara seperti kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis. Kalau seandainya tidak mengagungkan, maka ini juga adalah sesuatu yang termasuk maksiat badan. Jadi termasuk maksiat badan adalah tidak mengagungkan kepada mushaf atau Al-Quran. Pokoknya melakukan suatu perkara yang mengesankan itu tidak mengagungkan Al-Quran. Begitu juga tidak mengagungkan terhadap ilmu-ilmu syara. Seperti kitab-kitab fikih, hadis, kitab-kitab tafsir misalkan. Begitu juga kalau seandainya ada sebuah kertas yang tertulis di situ Al-Quran atau tertulis ilmu-ilmu syara. Ini tidak boleh tidak diagungkan, harus diagungkan. Jadi sesuatu yang dinilai itu pelecehan terhadap Al-Quran, terhadap hadis, terhadap ilmu syara, itu apa? Terhitung riddah, terhitung kekufuran. Contohnya misalkan menginjak secara sengaja, menginjak Al-Quran. Menginjak Al-Quran secara sengaja. Menginjak mushaf secara nggak sengaja. Menginjak buku-buku atau kertas yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran sengaja, dan tahu di situ ada ayat-ayat Al-Quran, walaupun tujuannya untuk merapikan, tetap tidak boleh. Sebagian tempat-tempat penjualan buku atau kitab yang di situ ada ilmu syara, ketika mereka ingin menata kitab di bagian atas misalkan, disusun kardus-kardus yang di dalamnya ada kitab-kitabnya, lalu diinjak. Nah, itu berbahaya sekali bagi akidah. Nah, tidak boleh dijadikan tangga. Tidak boleh dijadikan tangga untuk menyusun kitab yang ada di bagian atas. Ya, baik di percetakan ataupun di perpustakaan atau semacamnya. Ini tergantung kepada batas sampai semana dia tidak mengagungkan. Kalau sampai pada batas istighfaf, pelecehan, melecehkan, ketika ada orang menginjak Al-Quran, menginjak mushaf, itu kan jelas istighfaf, melecehkan. Itu kufur, riddah, tidak boleh. Tapi kalau hanya sebatas bukan itu, misalkan memegang Al-Quran tanpa wudu, atau membawa juga tanpa wudu, ini adalah haram, tidak boleh. Begitu juga tidak boleh membiarkan anak kecil yang sudah tamyiz membawa Al-Quran atau menyentuhnya tanpa punya wudu, kecuali dalam rangka tujuan untuk belajar. Nah, jadi saya ulang, membiarkan anak kecil yang sudah tamyiz membawa Al-Quran atau menyentuhnya tanpa punya wudu, kalau bukan tujuannya untuk belajar, tidak boleh. Tapi kalau seandainya tujuannya untuk belajar, untuk mempelajari Al-Quran, ya, untuk belajar bagaimana tata cara belajar bacaan yang betul, maka ini hukumnya boleh, karena dalam rangka untuk belajar. Kalau seandainya bukan untuk belajar dan dia tidak punya wudu, tidak boleh orang tuanya membiarkan begitu. Ya, ini masalah maksiat badan. Dan masih banyak beberapa poin lagi ke belakang. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, umur panjang, kesempatan banyak. Mudah-mudahan ilmu kita semakin bertambah, dan yang paling penting juga kita mengamalkan, dan juga kita harus menyampaikan kepada orang lain. Karena sedekah yang paling utama adalah belajar ilmu lalu diajarkan kepada orang lain. Rasulullah mengatakan,
afdhalus shadaqati an yata'allamal mar'u ilman tsumma yu'allimuhu akhahul muslim. Sedekah yang paling utama adalah ketika seseorang belajar ilmu lalu diajarkan ilmu itu kepada saudaranya yang muslim. Mungkin sampai di sini ya. Untuk sesi pertama saya tidak tahu apakah sesi kedua masih ada. Ya. Insyaallah nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Sepertinya Ustadz Musti hari ini belum bisa mengisi Ustadz. Jadi boleh langsung ditutup saja. Terima kasih. Oh iya, boleh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Nuhallil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Soal hadis yang paling terakhir, begini teksnya. Afdhalus shadaqati an yata'allamal mar'u ilman. Afdhalus shadaqati an yata'allamal mar'u ilman thumma yu'allimuhu akhahul muslim. Thumma yu'allimuhu akhahul muslim. Saya ulang. Afdhalus shadaqati an yata'allamal mar'u ilman thumma yu'allimuhu akhahul muslim. Baik. Saya pamit ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.